Selamat datang di Bincang-Bincang siang pada hari ini. Kita akan berbincang-bincang maraknya seks bebas pada kalangan remaja. Perkenalkan, nama saya Ryan Ranos sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Dan untuk semua kawan-kawan di sini, tepuk tangan buat. Menurut kalian itu apa sih seks bebas itu? Terutama buat Wakil Ketua OSIS Zikri Saiful Nur, saya persilakan. Menurut saya, seks bebas itu sering terjadi di kalangan remaja saat ini. Seks bebas adalah suatu perilaku ingin tahu seseorang dalam hasrat seks, dan mereka sering melakukannya agar ingin mengetahui apa itu seks. Ya, terima kasih kepada Zikri. Kita tepuk tangan. Bagaimana menurut pandangan Paskibraka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, nama saya Andreas. Saya perwakilan dari Ketua Paskibra Gaya Anak Selangit, disingkat Kipas Angin. Jadi menurut saya, seks itu adalah perbuatan yang tercela, dilarang oleh agama maupun kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sebaiknya kita itu menjauhkan apa yang namanya seks itu. Seks itu sangatlah tidak baik untuk kehidupan. Terima kasih. Kalian pernah tahu kan, pelajar di Aceh ini 70% ada yang melakukan seks bebas. Dan bagaimana menurut sudut pandang Mutia? Bisa dijelaskan? Jika kita mendengar kabar tersebut, khususnya untuk remaja-remaja yang ada di Aceh dan yang ada di Kota Lungspawe ketika mereka melakukan seks bebas tersebut. Jadi kalau menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan seks bebas itu sendiri. Jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal dan juga ada faktor-faktor umum. Jadi untuk faktor internal menurut saya pastinya itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Ketika mereka terjangkit ataupun ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah di mana mereka ingin dimengerti oleh orang lain, sehingga mereka mendekati orang yang ingin dimengerti, dan mereka ternyata mendekati orang yang salah, sehingga orang tersebut memanfaatkan situasi ini untuk melakukan seks bebas tersebut dengan si korban ini. Nah, ketika si korban ini sudah dimengerti, ya mereka menuruti apa saja yang diminta oleh orang yang mengerti mereka. Nah, itu untuk faktor internal. Dan untuk faktor eksternal, kalau menurut saya berasal dari lingkungan ataupun pergaulan mereka, di mana ketika mereka bergaul dengan orang-orang yang salah ataupun dengan orang-orang yang sudah terjangkit duluan dengan seks bebas itu sendiri, kemudian mereka tertular. Apalagi jika iman mereka nggak kuat dan sudut pandang mereka serta pemahaman mereka tentang seks bebas itu kurang. Nah, untuk faktor umum, bisa saja karena mereka sering menonton hal-hal yang berbau pornografi dan juga tentang orang-orang yang melakukan ataupun menggunakan obat-obat terlarang, sehingga banyak di antara mereka yang mudah untuk terjangkit ataupun melakukan seks bebas. Berikan aplaus untuk. Nah, Rika, kita kan sudah tahu itu apa seks bebas. Coba jelaskan dampak dari seks bebas itu apa. Terima kasih Ryan, saya akan memberikan beberapa dampak yang disebabkan dari free sex tersebut. Yang pertama, jika mereka melakukan seks bebas di luar nikah bisa menyebabkan kehamilan, serta meninggalkan kenangan buruk terhadap diri mereka sendiri, serta memberikan keluarga mereka itu akan kecewa terhadap kelakuan anaknya. Yang kedua, aborsi. Pasti banyak remaja yang positif hamil akan melakukan aborsi karena ingin menggugurkan kehamilannya. Aborsi itu adalah tindakan yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kemandulan serta kanker rahim. Yang ketiga yaitu penularan penyakit yang melalui kelamin seperti HIV. Terima kasih untuk Mutia. Tepuk tangan semua. Nah, bagaimana dalam menurut pandangan agama, menurut Gasi? Coba Bapak. Saya teringat dalam surah Al-Isra ayat 2 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi
kanun syariat di Aceh telah menetapkan hukuman bagi penzina, yaitu dicambuk. Ozan, apakah kamu prihatin terhadap Aceh yang 70%-nya seks bebas adalah remaja? Oh, jelas saya sangat prihatin terhadap kejadian kali ini. Apalagi 70%. Itu bukanlah angka yang kecil bagi remaja kita pada saat ini. Remaja-remaja seharusnya adalah penopang bagi bangsa ini, penerus bangsa. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini? Remaja kita saat ini 70%-nya adalah seks bebas. Itu adalah hal yang sangat buruk pastinya. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan sebagai teman-teman remaja? Kita harus merangkul mereka agar mereka menjadi orang-orang yang sukses seperti kita. Ini. Terima kasih. Bagaimana dari Pusat Informasi Konseling Siswa tentang terhadap seks di sekolah ini? Bisa Anda paparkan? Ya, jika kita lihat dari pengamatan saya, kira-kira sekolah ini cukup jauh dari seks ya. Mengapa? Karena dapat kita lihat bahwa berbagai kegiatan ekstrakurikuler tersedia di sekolah ini. Hal ini tentu sudah dirancang oleh sekolah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menghindari seks bebas. Jadi saya rasa sekolah ini benar-benar sekolah yang sesuai untuk menjauhi seks bebas. Kira-kira begitu saja. Kita telah kedatangan tamu, kita saksikan sama-sama kawan-kawan. Saya adalah korban pelecehan seksual oleh orang yang saya kenal, yaitu pacar saya sendiri. Pada hari itu saya diajak pacar saya berjalan-jalan ke suatu tempat. Lalu saya tidak mengetahui tempat yang dikunjungi tersebut. Kemudian pacar melakukan hal yang tidak diduga. Kemudian mencoba melawan, tetapi hanya sia-sia. Saya sangat menyesal atas perbuatan tersebut. Dalam upaya pencegahan seks bebas pada kalangan remaja, agar perilaku bebas pada kalangan remaja ditekan seminim mungkin, perlu dilakukan pencegahan dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan berikanlah pemahaman nilai-nilai moral dan berikan pengertian pendidikan seks kepada anak-anak sesuai umur. Demikianlah, saya Ryan Ranos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus bagi kita semua.